Shalom Bapak Ibu Saudara, kita teruskan studi kita kristalisasi dan ini kita masuk kepada tema yang ke-15. Kita melihat di sini ada cerita yang sangat menarik menurut saya ini. Pasal 13, Ratu Raja-Raja, dan LAI memberi judul Abdi Allah dari Yehuda. Sementara ILT ini lebih tepat juga ya. Dia memberi judul Hancurnya Mesbah di Betel. Satu pasal ini. Ceritanya begini. Jadi ketika itu kerajaan sudah pecah ya. Sebagian 10 suku mengikuti Yerobeam bin Nebat, itu suku Efraim. Kemudian 2 suku, Yehuda dan Benyamin, ini mengikuti Rehabeam, anaknya Salomo ya, karena pecah kerajaan itu ketika anak Salomo Rehabeam memerintah. Yerobeam dengan 10 suku itu pisah ya. Kemudian Yerobeam, seperti kita tahu, dia berpikir kalau nanti orang Israel datang terus, karena harus bersyarat 3 kali dalam setahun minimal seluruh suku Israel harus datang ke Yerusalem, ke daerah Yehuda itu di mana Rehabeam memerintah di sana. Karena baik suci di situ, nama Tuhan ditaruh situ, itu kota Yerusalem Tuhan yang pilih. Sehingga Yerobeam takut nanti kalau datang 3 kali ke sana orang Israel, akhirnya nanti mereka akan mengikuti Rehabeam. Sehingga dia berpikir nanti dirinya akan dibunuh. Kemudian dia membangun suatu, katakanlah, ibadah yang baru. Ya, dia bikin dulu anak lembu emas. Lembu emas jantan ya. Ada 2, satu ditaruh di kota Dan ya, yang satu lagi di Betel. Nah, dia juga bikin mentahbiskan imam-imam ya. Siapa aja, enggak usah suku Lewi, pokoknya imam-imam yang mau aja ditahbiskan. Kemudian dia bikin bukit-bukit pengorbanan, bikin hari rayanya. Pendeknya dia bikin ibadah yang barulah ya. Dan dia sendiri memberikan persembahan di sana, korban ya. Nah, ketika Yerobeam sedang mempersembahkan korban di mesbah itu yang di Betel itu, datang seorang abdi Elohim ini, yang nabi ya, seorang nabi yang datang dari Yehuda ya. Dia bernubuatlah, si nabi yang dari Yehuda ini bernubuat, mengatakan, hai mesbah ya, engkau akan pecah dan nanti ada saatnya, katanya, seorang dari keturunan Daud namanya Josia, disebut juga namanya Josia, dia akan menyembelih imam-imam bukit pengorbanan ini, menyembelih. Dan juga nanti kalau ada kuburan-kuburannya bekas orang yang menyembah anak lembu emas itu juga tulang-tulangnya dibakar juga semua di sini, disembelih, dibakar, artinya dinajiskan ya, divonis najis ya. Bagi dalam konteks perjanjian lama ini vonis mengerikan sekali, karena kuburan itu ya dekat aja, misalnya di Hebron inilah kuburan Abraham ya, dengan Sarah, Ishak dengan Ribka, Yakub dengan Lea. Nah, orang ingin mendekat dengan kuburan leluhur ya, supaya janji kepada leluhur itu jadi digenapi ya. Mendekat. Kenapa Yusuf itu ingin tulang-tulangnya dibawa dari Mesir? Dia nggak mau dikubur di situ. Yakub juga nggak mau dikubur di situ. Bawa aku dekat kepada Abraham, karena janji Tuhan ini kepada Abraham kan, bahwa dia akan diberkati dan jadi berkat dan sebagainya. Jadi kalau kuburan itu dinajiskan, dibakar, yang di Betel itu ya, imam-imam itu disembelih, dibakar di situ. Bahkan tulang-tulangnya udah karena kuburan itu kan udah lama itu ya, berapa Yosia itu, berapa keturunannya itu dibakar, itu dinajiskan. Itu berarti masa depan orang-orang yang dinajiskan itu ya berarti ditolak Tuhan lah ya. Dinajiskan, dianggap najis, nggak tahir, nggak boleh mendekat kepada Tuhan atau melayani Tuhan atau apapun juga ya. Jadi kalau orang udah najis, sudah mengerikan itu, vonis itu ya. Itu sebabnya di sini ada seorang yang namanya Nabi Tua dibilangnya. Ingat ya, tua itu istilahnya bukan karena dia usianya yang tua yang dimaksud Alkitab ini, bukan. Karena kalau kita lihat seluruh ceritanya nanti, dia itu disebut Nabi Tua karena tadinya dia pernah dipakai Tuhan,
Sekarang tidak lagi. Nah, coba dulu ya, saya beri dulu cerita tentang Nabi tua ini. Sekarang kita fokus, karena kita ada 3 tokoh ini yang akan kita lihat. Yang pertama tokoh itu Abdi Elohim, itu yang datang dari Yehuda. Ya, yang dia datang, dia menubuatkan, dan Tuhan perintahkan jangan makan roti atau minum air di situ. Nah, dia mentaati, karena ketika Jerobeam itu marah ketika dia sedang bikin korban itu, dia marah sama Abdi Elohim itu, dia tangkap, dibilang gitu, tangannya nggak bisa balik, tangan si Jerobeam ini. Terus Jerobeam bilang, mohonkanlah belas kasihan pada Tuhan Elohimmu, katanya, supaya tanganku ini bisa balik. Akhirnya berdoalah tuh si Abdi Elohim itu yang dari Yehuda, tangan Jerobeam balik. Ya, terus Jerobeam bilang, ayo kita makan minum dulu, aku mau kasih hadiah. Nah, gitu. Terus Abdi Elohim ini bilang, tidak bisa, aku sudah diperintahkan Tuhan tidak boleh makan roti atau minum air di sini. Ya, dan dia harus pulang dari jalan yang lain. Akhirnya pulanglah ya Abdi Elohim ini. Pengaruh Jerobeam tidak terkena lah istilahnya. Jerobeam mencoba mempengaruhi dia, berkata baik, mengasih hadiah apa sebagainya, tidak kena. Ya, si Abdi Elohim ini tidak mempan lah terhadap pengaruh Jerobeam. Karena Jerobeam ini gelarnya gini, Jerobeam ini orang yang berdosa dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa juga. Itu selalu itu di dalam, kalau sudah baca raja-raja, selalu Jerobeam bilang, kau seperti Jerobeam yang berdosa dan membuat orang Israel berdosa juga. Karena Jerobeam ini membuat suatu ibadah baru dan mempengaruhi seluruh Israel yang di bawah dia, memang sebagai raja kan, untuk juga ikut menyembah kepada lembu emas itu, ya. Nah, jadi ini ada 3 tokoh. Jerobeam nanti kita lihat. Kemudian Abdi Elohim yang dari Yehuda ini, karena nanti Abdi Elohim yang dari Yehuda ini dipengaruhi oleh Nabi tua itu, sehingga dia memberontak kepada Tuhan. Nanti kita lihat ceritanya, Nabi tua ini nantilah. Ini jadi Jerobeam dan Abdi Elohim yang dari Yehuda, nanti baru Nabi tua kita melihat ya. Nanti kita akan fokus kepada Nabi tua ini, karena ini yang menurut saya yang penting ya. Kalau Jerobeam langsung aja dulu lah, kita ambil pelajaran lah. Jerobeam ini seorang yang, karena kekhawatirannya, kita tahu tuh ceritanya kemarin, bahwa karena kekhawatirannya dia membuat ibadah yang baru, karena takut Israel itu berpihak lagi kepada Rehabeam, dan dia nanti Jerobeam dibunuh. Padahal Tuhan sudah janji kepada Jerobeam ya, bahwa kalau engkau hidup seperti Daud, keluargamu aku akan bangun keluarga yang teguh, yang kuat, seperti yang kubangunkan kepada Daud. Janjinya sama, lu bayangkan. Jerobeam itu mendapat janji dari Tuhan, tapi sayang Jerobeam ini khawatir, dia takut, akhirnya nggak pegang janji Tuhan. Dan dia malah bikin ibadah baru. Bahkan ketika sudah datang mujizat sekalipun, ketika dia marah dan tangannya begini, nggak bisa balik, itu mujizat yang luar biasa. Terus Abdi Elohim itu berdoa, baik lagi, Jerobeam tetap aja nyembah lembu emas itu, tetap aja dia badung gitu. Jadi mujizat itu nggak mempan sama. Jadi saudara jangan pikir kalau ada mujizat itu langsung orang bertobat. Enggak ya. Mujizat terbesar itu kalau Tuhan merubah hati kita, bikin kita bertobat, bukan mujizat yang luaran itu. Ya nggak salah kalau Tuhan mau bikin mujizat kesembuhan, mujizat macam-macam kayak Jerobeam itu, tapi jangan pikir bahwa mujizat selalu membuat orang bertobat. Enggak begitu. Orang Farisi ketika Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus 4 hari dalam kubur, ya, 4 hari dalam kubur itu mujizat. Bangun itu si Lazarus itu dahsyat sekali. Apakah orang Farisi ahli Taurat bertobat? Enggak. Mereka rapat. Bagaimana nih? Ya, ini orang itu bikin mujizat luar biasa nih. Apa yang kita kerjakan? Malah mau bunuh. Direncanakan mau bunuh itu orang. Nggak bertobat, nggak ada. Jadi tempatkanlah segala sesuatu pada tempatnya. Itulah dia hikmat. Mujizat ada tempatnya, tapi jangan diagung-agungkan. Seolah-olah kalau udah ada mujizat itu sudah hebat. Kalau orang melayani pelayanan mujizat sudah hebat. Enggak. Mujizat itu di dalam batin ini yang paling besar. Merubah hati orang, bertobat. Orang pikirannya tadi kepada dunia, terus pikirnya kepada Tuhan. Tadinya dia mencintai uang, sekarang cinta Tuhan. Itu mujizat terbesar itu, ya. Jadi Jerobeam ini sudah mengalami mujizat, tapi dia tidak bertobat. Dia tetap menyembah lembu emas itu, ya.
Jadi itulah pelajaran kita untuk Jerobeam dulu yang kita dapatkan untuk saat ini dulu ya. Kemudian kita lihatlah abdi Elohim yang dari Yehuda ini. Ini saya sedang bicara pengaruh ini. Ketika abdi Elohim ini dipengaruhi oleh Jerobeam dengan cara memberi hadiah supaya melanggar perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu jelas. Jangan makan roti dan minum air di situ. Udah, itu perintah. Si abdi Elohim ini nggak terpengaruh dia ketika Jerobeam bilang aku akan kasih hadiah. Ayo kita makan minum segarkan dirimu. Nggak terpengaruh dia. Tapi ketika abdi Elohim ini ketemu sama nabi tua, nah di sini kita lihat pengaruhnya. Nabi tua ini ngomong begini. Nah, dia anak-anaknya cerita, anak-anaknya si nabi tua ini ceritalah. Ada seorang itu nabi datang dari Yehuda, dia bicara begini-begini tentang Mesbah Betel. Ya, dan dikatakannya juga bahwa nanti ada seorang namanya Yosia akan membakar atau menyembelih imam-imam Bukit Pengorbanan itu, bahkan tulang-tulang yang kuburan-kuburan bekas orang yang nyembah-nyembah di situ tuh juga dibakar, dinajiskan gitu. Wah, si nabi tua ini ya karena dia nabi, dia tahu bahwa itu firman Tuhan. Dan juga anaknya juga ceritakan juga ada mujizat itu mesbahnya pecah, ya. Jadi si nabi tua ini karena memang dia nabi tadinya, dia biasa mendengar firman Tuhan juga, makanya nanti kita lihat di sini dia dengar lagi. Tapi pada waktu itu dia sudah menjadi tua dan tidak mendengar lagi, tidak dipakai Tuhan lagi karena dia terpengaruh oleh Jerobeam ini. Barangkali dia ini ikut-ikutan juga menyembah di Mesbah Betel itu, ya, dipengaruhi Jerobeam, si nabi tua ini. No, kenapa? Kok anak-anaknya bisa ada di situ? Ya, jangan-jangan dengan bapaknya udah biasa di situ, ya, melakukan penyembahan, beribadah menurut cara Jerobeam. Ya, pengaruh Jerobeam ini besar. Jerobeam ini menyebabkan orang Israel berdosa, ya. Jadi si nabi tua ini dia biasa dia tahu nih, ini firman Tuhan, ya, bahwa di Mesbah Betel itu akan disembelih imam-imam Bukit Pengorbanan itu, dan juga tulang-tulang, ya, kuburan-kuburan yang pokoknya orang-orang yang nyembah ini lembu emas ini akan dibakar dan dinajiskan. Nah, dia kan takut. Waduh, berarti saya nanti juga salah satu, ya, yang akan dibakar, tulang-tulang saya dinajiskan. Bagaimana nih saya ke depan untuk masa depan saya dengan Tuhan? Gitulah pikiran ini si nabi tua ini kan. Akhirnya nabi tua ini bilang, ayo pelanai keledaiku, aku mau ketemu dulu sama itu abdi Elohim itu. Datanglah ini si nabi tua ini, dikasih tahu jalannya, ya gitu. Ketemu, terus itu si abdi Elohim ini sedang duduk kan di sebuah pohon. Terus dia bilang, apakah engkau abdi Elohim yang datang dari Yehuda? Ya, aku, katanya. Marilah, ya, datang. Ini dia bohong, ya. Nabi tua namanya udah nabi tua, ya, udah nggak dengar firman Tuhan lagi, ya bohong itu udah biasa kali. Ini dia begini, ya. Dikatakan gini, ayat yang ini kita baca aja, ya. Ayat 16, tetapi jawabnya katanya kepadanya si nabi tua yang ngomong, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Nah ini ya, si nabi tua ini mencoba mempengaruhi si abdi Elohim ini. Abdi Elohim masih nolak, ya. Oh, aku nggak bisa, ya. Tuhan udah perintahkan jangan makan roti atau minum air di sini, di sana, ya. Maksudnya di Betel itu. Jangan berjalan pulang ke jalan yang kau ambil itu. Nah, ayat 18 di sini lah. Nabi tua ini ngaku lah siapa dia sebenarnya. Dia bilang gini, lalu jawabnya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Ya. Dia memang nabi benar, dia mengaku benar itu, ya. Nah, tapi kemudian dia bohong. Atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya akan makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Ketika si abdi Elohim ini mendengar, ya, aku pun nabi, katanya, seperti engkau juga. Dan malaikat Tuhan bilang, bawa dia makan, ya, makan roti minum air itu situ. Ini si abdi Elohim terpengaruh. Karena si abdi Elohim ini kayaknya barangkali dia, ya benar ya, memang kau memang nabi. Kelihatan mungkin dari gaya-gayanya masih kelihatan kayak nabi gitu.
Barangkali kalau zaman sekarang tuh kau kayak pakai pakaian pendetanya hebat ini kau. Barangkali sekolah teologi mau hebat ya kau, sepertinya memang benar-benar lah ya. Kau benar-benar ini. Terpengaruh lah si Abdi Elohim ini, pendeknya intinya. Dia pergi sama nabi tua ini. Datang ke rumahnya, makan yang roti. Tahu-tahu betul-betul datanglah firman Tuhan kepada nabi tua ini. Nah, ini nabi tua ini langsung bilang begini. Ini kan ayat 20 ya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi. Ini nggak dibilang lagi tua, karena memang benar dia itu nabi ya. Datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang ya. Langsung nabi tua ini ngomong, karena engkau telah memberontak terhadap kita Tuhan, tidak berpegang pada perintah dan sebagainya itu, maka katanya dikatakan di sini, mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Ya, jadi nabi tua ini sebenarnya nabi, benar dia. Karena dia bisa dengar kok, yang di sini Alkitab bilang datanglah ya firman Tuhan kepada nabi. Ini lihat ini. Datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Gak dibilang nabi tua, nabi di situ. Karena memang dia benar nabi tadinya, tapi terpengaruh oleh penyembahan berhala si Jerobeam, dia menjadi nabi tua. Ya. Kemudian benar terjadi yang diucapkan orang itu, memang dia memang bekas mantan nabi lah. Kita bilang mantan ya. Mantan nabi ya. Kemudian ya kuranglah si Abdi Elohim ini diserang singa, mati dia. Udah gitu dikasih tahu lah sama anak-anaknya, udah mati dia gini-gini. Terus nabi tua ini datang, naik keledai. Saya mau ketemu, mau ambil mayatnya itu. Diambillah mayatnya itu sama nabi tua ini, dikuburkanlah di satu tempat ya. Di kuburnya sendiri ini dibilang. Ini kuburnya ini pasti dekat dengan mesbahnya di Betel itu, karena dia memang orang Betel ini. Ya. Terus dia pesan, ya. Sama anak-anaknya. Kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama dengan Abdi Elohim itu. Taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya. Ya, ayat 32 alasannya ini. Kenapa nih nabi tua ini pengen tulang-tulangnya ditaruh dekat dengan tulang-tulang si Abdi Elohim ini? Kenapa yang dari jauh? Kenapa dia pengen? Ayat 32 bilang, sebab perkataan yang atas perintah Tuhan telah disuruhkannya terhadap mesbah yang di Betel itu dan terhadap segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria akan betul-betul terjadi. Apa yang diucapkan ini? Saya ulangi lagi ya. Yang diucapkannya begini, bahwa Yosia nanti akan lakukan menyembelih semua imam-imam yang melakukan penyembahan berhala itu di mesbah Betel itu, dan bahkan yang pernah dulu juga itu penyembah berhala, tulang-tulangnya pun akan dibakar di situ, dinajiskan. Ya, itu yang dikatakannya ya, si Abdi Elohim itu, dan katanya nabi tua ini itu akan terjadi. Oleh sebab itu tolong taruh tulang-tulangku dekat dengan tulang-tulang si Abdi Elohim ini. Supaya apa? Nah, ini nanti kita lihat. Setelah Yosia datang, digenapi lah ini kan. Di satu raja-raja, di dua raja-raja ya. Yosia tuh raja sebelum Yehuda runtuh ya. Nah ini dia. Dua raja-raja ayat yang pasal 23. Nah, akhirnya digenapi lah ya. Si Yosia datang. Raja Yosia ini seorang raja yang baik ini ya. Dia datang ke mesbah di Betel itu, disembel itu semua mesbah itu imam-imam yang itu, bukit pengorbanan juga dirobohkan ya, kuburan-kuburan yang di gunung di sana, dia ambil tulang-tulangnya itu. Karena itu ada si penyembah berhala semua ini. Tulang-tulangnya taruh sini, kita bakar, kita najiskan. Di sini perhatikan ayat 16. Lalu menyuruh orang, ini si Yosia menyuruh orang ambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu dan bakar di atas mesbah dan menajiskannya. Nah, ya si Yosia menajiskan itu. Kemudian, tapi dia ada bingung. Di ayat 17. Ia berkata, apakah tanda keramat yang kulihat ini? Kan di antara kuburan-kuburan itu ada tanda keramat. Barangkali ini anaknya yang bikin, anaknya si nabi tua, atau barangkali nabi tua itu sendiri membuat tanda keramat bahwa inilah tanda, inilah kuburan nabi yang dari Elohim. Ini bukan kuburan orang yang nyembah berhala ini. Kira-kira begitulah ya. Dibikin tanda sama dia.
Sehingga Yosia lihat, nih kok ada tanda. Ditanya sama orang-orang di situ, ya. Apa itu tanda itu? Nah, orang-orang di kota itu jawab, itulah kuburan abdi Allah di sini ya. Elia yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mesbah Betel ini. Ayat 18, nah ini perhatikan yang sangat penting ini. Lalu kata Yosia, biarkanlah itu. Dia nggak najiskan tulang-tulang Nabi Elohim itu yang datang dari Yehuda, tidak dinajiskan. Kenapa? Karena Yosia tahu dia nggak menyembah berhala kan, ya, nggak menyembah dengan cara Jerobeam. Ini benar-benar abdi Elohim ini, cuma dia gagal ketika dia dipengaruhi oleh si Nabi tua ini. Ya. Terus dia bilang ini, biarkanlah itu, janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya. Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya, tulang-tulang si Nabi yang berasal dari Yehuda ini. Ditambah sini, dan tulang-tulang Nabi yang telah datang dari Samaria itu maksudnya Nabi tua itu. Karena Nabi tua juga pesan kan sama anak-anaknya, tempelkan tulang-tulang itu dekat dengan tulang-tulang Nabi yang berasal dari Yehuda ini. Nabi tua ini ngomong, dekat. Jadi ketika Yosia lihat tanda keramat, dia sangka hanya di situ tulang-tulang, hanya tulang-tulang Nabi yang dari Yehuda. Ternyata ada Nabi tua ini lengket tulang di situ. Selamatlah tulang-tulang si Nabi tua ini. Tidak dinajiskan oleh Yosia. Tidak dibakar dan dinajiskan. Ya. Jadi dalam konteks perjanjian lama, selamatlah si Nabi tua ini. Ya, masa depannya di hadapan Tuhan kelak, dia jadi tidak dinajiskan, tidak ditolak, nggak dianggap nggak bisa melayani, kira-kira begitulah. Ya, pendeknya ini Nabi tua ini selamat karena tulang-tulangnya rapat dengan tulang-tulangnya si Nabi dari Elohim itu, dan Nabi Elohim dari Yehuda itu, dan tidak dinajiskan oleh Yosia di mesbah yang di Betel itu. Jadi ini motivasi si Nabi tua itu. Kenapa Nabi tua itu kok pengen tulang-tulangnya dekat dengan tulang-tulang Nabi yang berasal dari Yehuda ini? Kenapa Nabi tua ini sampai berani berbohong bahkan? Ya, supaya dia datang si Nabi yang berasal dari Yehuda itu datang ke rumahnya makan minum roti itu. Jadi saya melihat ini, sekarang kita ambil pelajaran ya. Ini pelajarannya sangat penting menurut saya nih ya. Begini, yang pertama dulu kita ambil. Saudaraku, dunia kekristenan penuh penyembahan berhala. Mesti saya bilang. Saudara tahu dunia itu sistem, kosmos kalau istilah Yohanes itu. Alkitab Yohanes bilang jangan kau mengasihi dunia. Yang dimaksud bukan dunia yang di Yohanes 3:16, bukan. Kalau dunia yang dalam Yohanes 3:16, karena setiap istilah maknanya ditentukan konteks. Yohanes 3:16 itu mengatakan Bapa begitu besar kasih Bapa akan dunia. Berarti dunia di situ adalah langit dan laut dan segala isinya, bahkan terutama manusia. Tapi kalau yang di surat 1 Yohanes, jangan kamu mengasihi dunia. Ini dunianya beda nih. Konteksnya kalau saudara lihat itu dunia yang dimaksud itu dunia keagamaan, Judaisme, termasuk kekristenan, dunia kekristenan. Sama itu. Jangan kamu mengasihi dunia karena dengan apa yang ada di dalamnya, dalam dunia ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini yang merajalela saat ini dalam dunia kekristenan. Sama yang itu juga merajalela dalam dunia Judaisme yang membunuh Yesus. Kenapa dunia kekristenan begitu? Saya udah banyak cerita ini. Ini ajaran Jebel, ajaran palsu Jebel, Biliam, Nikolaus merajalela. Teologi sukses apa semuanya merajalela, udah Mammon merajalela di sini. Ya, uang jabatan merajalela. Ya. Jangan mengasihi dunia. Dan Yesus Yohanes 17 itu dia tidak mendoakan dunia dalam arti sistem itu ya. Ayat pasal 17 Yohanes 17 ini. Bukan ayat 9. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Bahkan ayat 11 bilang, peliharalah mereka dalam namamu. Jagai umat pilihanmu, jangan terpengaruh oleh dunia. Sama seperti Abdi Elohim ini. Ya. Ternyata dia gagal. Dia terpengaruh oleh dunia dalam arti Nabi tua itu. Nabi tua itu dalam dunia kekristenan banyak nabi-nabi tua. Saya ulangi lagi ya. Dalam dunia kekristenan banyak nabi-nabi tua.
Kenapa? Dulunya dipakai Tuhan. Waktu masih polos, masih cinta Tuhan, masih berapi-api. Setelah itu, terkenalah dengan uang dan jabatan, pengaruh kemuliaan manusia. Walaupun dia masih ngomong, tapi udah kelihatan tua. Maksudnya, entah. Ya orang hanya Tuhan dan umat pilihan Tuhan yang tahu, ini Nabi Tuhan. Nggak ada lagi semangatnya, nggak ada lagi cinta Tuhannya kelihatan. Udah mulai cinta duit lah, cinta jabatan lah, ngomongnya udah. Ujung-ujungnya duit. Saya tutup dulu dengan memberi kesaksian lah. Supaya sudah tahu pengaruh dunia itu, sampai Yesus doakan itu. Bukan untuk dunia, dalam dunia keagamaan aku berdoa, kata Yesus. Aku berdoa untuk umat pilihan orang-orang yang kau berikan kepadaku Bapa. Jagai mereka, pelihara mereka. Daripada yang jahat itu. Pengaruh dunia itu. Karena dunia ini mempengaruhi dia pelan-pelan. Nanti saya bilang juga dia pelan-pelan. Contohnya gini lah, saksian. Dulu waktu saya di Fakultas Teknik itu, tahun 80-an. Semangat kami melayani. Ya, kami nggak boleh ada pembicara dari luar. Ya, waktu itu. Jadi kami, diantara kami aja lah khotbah. Ya, daripada jago-jago khotbah kan. Masih muda, semangat. Di Fakultas Teknik itu menjadi motor juga ya. Bikin pelayanan keluar-luar ke kampus-kampus lain bahkan. Saya khotbah di kampus-kampus lain. Ya, supaya kita menjadi motor soalnya. Ya, itu almarhum apa tuh? Mangapul Sagala. Itu dia senior saya itu. Ya, Mangapul Sagala. Ya, sudah jadi almarhum dia sekarang. Semangat, tidak ada mikir uang, tidak ada mikir jabatan. Betul-betul cinta Tuhan, melayani apa yang ada. Mahasiswa kan, wah, kalau khotbah pun radikal sekali. Kemudian saya mulai pelayanan, setelah lulus, masuklah jadi pendeta. Saya nggak bilang semua pendeta terpengaruh ya, tapi kalau nggak, saya juga, kalau saya nilai diri saya, ini saya orangnya bukan cinta duit ini awalnya memang. Maksud saya bukan orang yang pengen kaya, enggak gitu. Saya emang dasar mau cinta Tuhan betul-betulan. Tapi pelan-pelan, pelan-pelan, setelah saya jadi penatua, saya dapat gaji, dapat apalah segala macam. Kalau khotbah ya ada sedikit lah, katakan, kalau saya bilangnya dulu salam Pentakosta. Mulai hati berubah sedikit-sedikit, nggak langsung. Mulai kalau pelayanan di sini kelihatannya masa depannya kurang bagus. Kalau pelayanan di sini kelihatannya hebat nih. Ya. Kalau menghadapi orang kaya begini, ada uang jabatan sudah mulai pelan-pelan. Saya bilang ya pelan-pelan. Saya beri contoh ya. Katak, sudah tahu katak ya, kodok ya. Kalau saudara mau misalnya rebus air mendidih, taruh kodok, langsung lemparkan kodok di situ, dia akan loncat. Karena mendadak panas, dia langsung berasa refleks, dia pergi. Ya, ini mungkin percobaannya si Jerobeam kepada si Abdi Elohim ini yang dari Yahweh terlalu mendadak ini. Aku berikan kau hadiah, langsung dia terlalu mendadak. Larilah si ini Nabi Elohim ini. Ya, nggak tahu dia. Kayak kacak itu. Tapi cobalah dulu. Taruhlah air. Penuh ya. Air dingin ya. Taruh kacak di dalamnya. Tentu dia nggak loncat toh. Dan itu panasin di sini. Airnya dipanasin. Dia mendidihnya kan panas. Pelan-pelan Pelan-pelan dia menjadi panas. Nah, manusia atau hewan atau makhluk lah punya suatu sifat dasar menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan keadaannya. Sehingga waktu dia mulai agak panas, dia berusaha menyesuaikan diri lah. Terus, ini kan panasnya terus, pelan-pelan. Akhirnya katak itu enggak loncat. Dia terus bertahan, mati dia kan, karena pelan-pelan manasinnya itu. Pelan-pelan. Begitulah juga ini Nabi Abdi Elohim yang dari ini. Nabi tua ini kayaknya pelan-pelan juga dia. Dan sedikit menipu ya, gayanya mungkin nggak langsung kayak si Jerobeam mendadak begitu. Kenalah dia pengaruhnya. Saya juga gitu. Pelan-pelan
ketika saya waktu itu mahasiswa itu, saya lihat juga teman-teman saya begitu juga, banyak. Saya datang udah dia punya uang jabatan tadi, entah karena itu di dalam ladang pelayanan atau lembaga Kristen atau yang bukan, gayanya udah lain. Ini orang gayanya, lu kan dulu kita sama-sama sengsara, sama-sama makan naik bis ke sana kemari. Kok sekarang udah begini? Saya datang kayak kita nggak kayak teman banget, ya. Jadi kayak beda gitu gayanya. Ini udah terpengaruh dia, ya. Saya juga begitu. Wah, ini saya keluar, nggak ada jalan. Keluar dari dunia itu, sistem itu. Bahaya itu. Ini Mesir simbolnya itu ya, orang Israel nggak bisa beribadah di situ, harus keluar. Makanya Yesus sampai berdoa tuh betul-betulan berdoa, jagai Bapak, lindungi ini. Ya orang-orang kayak Demas itu, grupnya Paulus itu, kembali mencintai dunia ini. Ya, kalau Yudas yang udah ada dasarnya juga. Jadi kesimpulannya begini, hati-hati dengan pengaruh dunia kekristenan. Engkau melayani, ya, bagus. Dengan semangat, engkau gak mikir apa-apa, bagus. Cinta Tuhan aja, engkau percaya Tuhan akan penuhi kebutuhanmu. Tapi ingat, makin lama dalam dunia kekristenan itu menawarkan uang, jabatan, kemuliaan manusia aja tadi, ya. Jangan nanti gayamu sudah beda ya, jalanmu sudah beda. Ya, dengan teman-temanmu kau sudah beda juga. Itu berarti kau sudah jadi nabi tua. Ya, hati-hati itu ya. Ini peringatan. Tapi saya yakin umat pilihan Tuhan dijagai. Itu karena itu doa Tuhan Yesus. Jagai Tuhan. Ini umat pilihanmu daripada pengaruh dunia ini. Pengaruh dunia keagamaan ya maksudnya. Bukan dunia secara umum lah. Dunia keagamaan. Karena Yesus sedang konteksnya lihat itu. Oke lah ya. Cukuplah. Haleluya. Amin.